Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dalam pembahasan SKP ya. Jadi untuk hari ini eh, kita akan bahas tentang evaluasi penelitian dulu ya. Jadi untuk penelitian. Tapi sebelum kita masuk ke penelitian evaluasinya, kita masuk dulu ke pertanyaan kemarin. Ada salah satu dosen yang menanyakan tentang apakah log harian itu diperlukan setiap hari atau tidak? Ya, jadi sebenarnya kemarin saya sudah bertanya sama Pak Agus waktu pertemuan di lantai 3 dekanat tentang log harian. Kata beliau sebenarnya dosen tidak perlu harus setiap hari. Jadi tidak perlu mengisi tiap hari ya. Jadi ini kalau misalnya hari kerjanya adalah 22, ini jumlah log hariannya juga tidak harus 22, hanya tergantung dari dosen tersebut bisa mengisi atau tidak. Kalau saya sih lebih bagus sesuai dengan kata Pak Agus, memang yang dipentingkan saja. Ada beberapa hal yang dipentingkan yang sesuai dengan BKD kita ya, LKD atau BKD kita. Jadi itulah yang diisi seperti itu. Jadi tidak harus setiap hari. Tapi kalau misalnya bisa mengisi tiap hari, itu pun juga tidak ada untuk buktinya. Jadi buktinya tuh contohnya saja untuk yang seperti ini. Ini proses pengabdian masyarakat. Itu sebenarnya tidak ada buktinya. Nah, jadi hanya opsional saja. Yang kemarin dikatakan bahwa tautan yang opsional ini boleh diisi, boleh tidak. Jadi tidak harus diisi linknya. Tetapi jika ada kegiatan yang memiliki bukti, itu bisa digunakan. Ya, jadi untuk yang ada memiliki bukti bisa digunakan. Contohnya adalah, seingat saya kemarin bulan Mei itu ada UAS. Nah, ini UAS ini saya akan isi buktinya seperti itu. Nah, buktinya adalah di Google Drive tentang SK mengajar. Jadi itu adalah hasil dari kita mengajar. Nah, itu ya, jadi pas terakhir itu ada selesai, itu yang diisi untuk ada link tautannya. Jadi ada beberapa hal yang tidak harus diisi seperti itu. Tapi kalau misalnya ada kegiatan yang bisa digunakan, nah itu bisa. Bentar, coba saya contohkan untuk bulan ini kayak. Nah, ini ada penelitian terbit. Nah, jadi penelitian terbit itu pun juga sama ya. Jadi untuk penelitian, kemudian deskripsinya, kemudian ini ada SKP-nya satu publikasi. Nah, link tautan yang ke halaman publikasi. Jadi seperti itu. Jadi boleh diisi, boleh tidak. Kalau menurut saya berpendapat seperti Pak Agus ya. Jadi dosen tidak harus semua mengisi, paling tidak minimal ada satu bulan itu satu saja. Nah, tapi alangkah lebih baiknya disesuaikan dengan yang berada di sister. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal lihat saja. Contohnya kalau misalnya penelitian itu adalah seperti ini. Nah, ini tanggalnya. Nah, ini tanggal untuk kegiatannya. Tanggal 8 Juni. Nah, itulah yang akan dimasukkan di tanggal SKP. Nah, kemudian pertanyaan kemarin lagi itu tentang evaluasi triwulan itu perlu diisi atau tidak. Kalau saya sih sebenarnya nggak perlu juga nggak apa-apa, langsung loncat ke evaluasi akhir. Makanya kemarin saya jelaskan untuk evaluasi akhir. Ini kemarin kita sudah jelaskan tentang pendidikan ya Bapak Ibu. Sesuai dengan ukuran keberhasilan realisasinya adalah yang kemarin saya jelaskan. Nah, sekarang untuk penelitian. Nah, ini penelitian itu ada sama persis karena ukurannya hanya kita lihat di sini ada satu buku atau satu publikasi jika itu adalah lektor. Nah, kita kembali coba untuk melihat ini target. Nah, jadi untuk di IKU sini itu untuk IKU 2 titik ini ya. Nah, di 2.3 itu sebenarnya warnanya adalah warna biru, tetapi itu bisa dikomunikasikan untuk targetnya apa. Nah, jadi untuk yang ini guru besar itu udah pasti wajib adalah satu buku.
kemudian ada satu PKM yang seluruhnya pun wajib. Ya, jadi untuk seluruhnya itu wajib. Nah, kemudian yang lainnya itu adalah warna biru. Nah, sedangkan kalau saya jabatannya adalah lektor, nah ini adalah, nah ini melakukan PKM. Nah, ini ada satu nih, menulis buku publikasi ilmiah minimal satu dan satu publikasi. Nah, jadi inilah yang sudah disetujui atau yang sudah saya diomongkan dengan ketua jurusan atau kaprodinya. Nah, jadi untuk inilah yang menjadi tujuan untuk targetnya di SKP. Nah, kemudian hasilnya ini kita tulis aja di sini Bapak Ibu, apa aja yang masuk pada jurnal-jurnal tersebut. Ya, jadi jurnal apa, buku apa, itu adalah hasil dari kita. Nah, buktinya ini nanti kita coba buat. Nah, ini contohnya saya buatkan untuk template pembuatan pengabdian dan penelitian. Ini jadikan satu saja ya Bapak Ibu ya. Jadi karena memang dia di IKU yang sama. Ya, jadi IKU yang sama itu adalah jumlah keluaran dosen. Nah, IKU 2.3. Nah, itu sama dia. Jadi penelitian dan pengabdian. Ini saya kosongkan dulu. Tadi sudah saya buatkan, nanti tinggal di copy paste saja. Nah, ini seperti yang kemarin yang saya bilang, mengisi link di jurusan. Jadi kalau sudah ngisi link di jurusan itu gampang, cuma tinggal ambil aja ya. Jadi nggak akan repot lagi. Nah, jadi saya contohkan untuk ngambil di link jurusan. Nah, ini ya, untuk kinerja dosen yang sudah diisi di link jurusan. Contohnya kalau Pak Hairul Anwar sudah ada gitu ya, Pak Alek juga sudah ada gitu ya. Jadi cuma tinggal diambil dari sini aja Bapak Ibu, tinggal dibaikin doang. Nah, ini tinggal di copy saja. Nah, ini sudah ada linknya, dibantu sama kemarin dosen muda kita, jadi nggak akan terlalu susah. Jadi karena memang sudah terbantu sekali ya, terima kasih adik-adik dosen junior atau dosen muda yang sudah membantu. Nah, ini tinggal kita copy aja gitu loh, salin, baru kita ambil, kita bawa ke sebelah sini, baru di sini tinggal dipaste saja, tempel. Nah, itu dia ya. Nah, memang agak berantakan sedikit tapi nggak apa-apa, nanti kita baikin. Nah, jadi untuk yang di sini tinggal kita masukkan saja. Ini kalau bisa dibuat jangan warna hijau karena kita coba samakan semua saja, jadi warnanya putih saja. Nah, ini ya, jadi untuk ini sudah semua, itu sudah selesai semua seperti itu. Jadi sebenarnya gampang sekali untuk mengerjakannya, ini cuma tinggal copy paste saja karena kemarin jurusan sudah membuatkan template-nya, jadi nggak akan terlalu susah. Nah, ini ya, kita buat seperti ini supaya ini yang ini berubah ya. Kita coba balik lagi, ini tidak perlu di tengah. Ya, jadi untuk ini hanya perbaikan ini saja Bapak Ibu, nggak akan terlalu susah untuk memperbaikinya. Nah ya, nah setelah itu jika sudah selesai, nah ini tinggal disimpan saja gitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal download template-nya, kemudian isi, kemudian setelah itu tinggal disesuaikan ya. Ini ada buku yang seharusnya ini bukan ini ya. Nah, ini adalah buku referensi. Dan ada juga buku, nah ini buku chapter. Jadi apa yang kita kerjakan selama setahun
itu dimasukkan aja Bu, Bapak Ibu, di link yang sudah kemarin dikasihkan itu udah bisa dilihat gitu ya, bisa dimasukkan lagi nanti eh, setiap setiap tahun atau tahun ini 2025 nanti tinggal diganti lagi di template yang baru atau 2025, jadi tinggal masukkan saja. Jadi nanti pas awal tahun itu kita cuma evaluasi SKP, tinggal ngambil dari situ doang gitu loh, jadi nggak akan repot-repot lagi. Nah itu ya, jadi untuk PKM sudah ada di sini juga. Ini nggak terpisah karena dia ikunya sama ya, 2.3. Nah itu ya, jadi ikunya sama. Boleh juga kalau misalnya ini dipisah gitu ya. Jadi tergantung dari Bapak Ibu, ini tinggal di copy, di cut, baru di bawah ditaruh sendiri untuk PKM-nya seperti itu. Ini saya sediakan sampai 14, mungkin Bapak Ibu produktif untuk mengisi. Jadi diisi aja supaya memang gampang untuk mengerjakannya. Nah, kemudian jika sudah disimpan, maka kita bisa melihat ini contoh untuk yang saya punya, saya sudah simpan di sini. Ini adalah tadi. Nah, ini Ikurio. Ada lagi tadi saya sudah simpan. Target dosen, mungkin belum di refresh. Nah itu ya, jadi IKU pengabdian penelitian, ini yang contoh tadi. IKU pengabdian penelitian ini yang bisa di copy, nanti bisa di download. IKU punya saya tadi, ini penelitian pengabdian ini, oh ini punya saya. Nah ini cuma tinggal diambil saja, kita simpan tadi ya di drive masing-masing. Ini tinggal kita ambil, salin link. Nah itu kita kembali ke tempat yang awal ini. Nah tinggal kita masukkan saja. Nah ini umpan baliknya nanti diisi sama Bu Kajur. Nah ini sudah semua kita perbaikin. Nah ini kemarin salah ya, jadi tidak perlu menggunakan LKD, jadi kita menggunakan sistem Excel tadi yang sudah dimasukkan. Nah itu tinggal di paste saja, tempel. Nah itu ya, jadi jika sudah ditempel maka tinggal disimpan saja. Nah itu ya, jadi untuk pengabdian pun juga sama karena dia satu IKU yang sama ya, jadi satu IKU yang sama. Ini ada pengabdian ya, ada beberapa yang sebenarnya ini tadi hanya satu ini saja ya, jadi yang ini belum termasuk, kemudian ini belum termasuk, nanti akan ditambahkan lagi karena memang ada kekurangan yang harus dimasukkan. Ada kayak pembicara itu juga belum dimasukkan, itu nanti kita ambil dari sister ya. Jadi untuk sister, untuk di pengabdian, nah ini kita ambil di sini. Jadi ada yang harus diambil, judulnya masukkan kembali ke tempat yang di sini ya. Jadi memang harus bolak-balik untuk bisa dimasukkan di sini. Nah, ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu hanya ingin untuk mencukupi saja, karena memang di situ kan minimalnya adalah satu kegiatan ya, satu kegiatan per semester atau 2 kegiatan. Maka kalau memang sudah dua itu udah lebih daripada cukup gitu ya. Jadi boleh untuk mengerjakan sampai 5 atau 6 itu dipersilahkan saja, karena memang minimalnya adalah hanya 2 per kegiatan atau 1 per semester. Sama seperti yang di pendidikan Bapak Ibu, kalau misalnya kita lihat di sini adalah kemarin bahwa pengujian tersebut itu cukup 1 semester saja sudah mencukupi, jadi tidak perlu lagi untuk yang SK yang kedua. Jika Bapak Ibu masih perlu yang SK yang kedua, itu bisa ditambahkan. Tapi kalau misalnya masih menunggu, kan kita agak lama nih nunggu ya SK, jadi lebih bagus yang kita ambil yang pertama saja, udah melebihi daripada cukup. Nah itu yang tadi ya. Nah, jadi untuk yang IKU 2.3 itu adalah tentang penelitian dan pengabdian. Jadi nanti tinggal bisa diisi yang
saya sudah siapkan templatenya. Nah, kemudian di download seperti yang kemarin ya, di download baru diketik tambahan saja karena kemarin sudah ada yang dari jurusan kan. Di copy saja baru dipindahkan ke tempat Bapak Ibu, tambahkan dengan yang kurang baru masukkan disimpan kembali, kemudian disimpan di Google Drive masing-masing, baru ambil linknya, masukkan di bukti evaluasi akhir. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tadi juga ada yang bertanya, Mas Rio, kalau untuk ini kan kita ada kewajiban ya. Jadi saya kembalikan dulu ke target dosen. Nah, jadi di sini ada yang dikatakan bahwa IKU yang dikerjakan itu adalah yang ini, yang hitam-hitam ini. Nah, jadi ada yang hitam itu tentang RPS mata kuliah. Nah, jadi untuk RPS mata kuliah, jika Bapak Ibu memang sudah mengerjakan, sudah selesai pengerjaan RPS-nya, maka itu bisa dibuatkan untuk yang semester ini. Jadi semester ini bisa digunakan untuk RPS-nya. Tetapi jika misalnya masih berlanjut, masih untuk menyusun RPS tersebut sampai semester sekarang awal 2025, maka itu bisa digunakan untuk semester ini atau tahun ini, tahun 2025. Kenapa saya mengambil untuk tahun 2025? Karena IKU ini awal tahun itu kita belum dikasih RPS seperti itu ya. Jadi belum ada untuk pemberian tentang penggunaan RPS. Ya, jadi untuk ini bisa digunakan untuk yang awal tahun, ataukah jika sudah membuat maka bisa masuk pada nanti pelaporannya di bagian tambahan saja Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada masuk di IKU di sini, maka bisa masukkan di tambahan. Nanti akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Jadi untuk ini kan tambahan ada sendiri ya. Untuk penunjang itu tentang sertifikat dan sertifikat semuanya nanti akan ditambahkan dengan yang tadi yang dinamakan adalah ini tadi IKU yang 3.2. Nanti akan saya coba buatkan template juga. Kemudian sama juga untuk nah di sini ya. Jadi ada persentase sertifikat kompetensi, ini juga sama. Nanti akan masuknya sama di laporan penunjang juga. Jadi sekalian dimasukkan di sana supaya nanti ada semua seperti itu ya. Jadi untuk penambahan sertifikat kompetensi, kemudian ada sertifikat mengikuti webinar, kemudian ada untuk pembuatan ini tadi juga ada ya. Jadi untuk RPS. Jadi nanti pas di penunjang itu akan dimasukkan IKU 3.2, kemudian 2.2 ya, kemudian nanti tambahan untuk kegiatan webinar dan penunjang tadi. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau yang menggunakan IKU seperti Bu Herding itu sudah sesuai dengan ininya ya. Jadi sesuai, dia ada IKU-ikunya. Tapi kalau yang simple sederhana, memang lebih gampang adalah supaya tahu, oh ini ada penelitian, ini pengabdian, ini adalah penelitian, ada penunjang, kemudian ada pendidikan. Nah, itu kalau misalnya tahun 2025 kita bisa akan mengikuti yang seperti itu. Jadi IKU yang kita gunakan adalah yang betul-betul yang Bapak Ibu yakin bahwa tahun 2025 itu akan terpenuhi. Tetapi jika Bapak Ibu tidak yakin akan terpenuhi, lebih baik mencari IKU yang memang betul-betul Bapak Ibu bisa sesuai seperti itu. Jadi nanti penilaiannya pun juga akan lebih baik. Ya, jadi untuk penambahan IKU tentang RPS itu nanti akan dimasukkan di tambahan ya Bapak Ibu. Jadi bisa digunakan di sini sebagai bukti dukungnya jika ada dan menggunakannya. Ya, jadi kalau misalnya Pak Rio kalau misalnya tidak mengerjakan RPS bagaimana ya, tergantung dari penilaian saja lagi. Jadi penilaian dari Kajur atau Kaprodi itu seperti apa. Jika memang dia masih berproses ya, berarti ya kita memberitahukan saja bahwa memang masih berproses dan tahun 2025 awal semester ini itu baru selesai. Nah, itu juga bisa diberitahukan.
Jadi diberitahukan saja progresnya supaya nanti eh, kajur atau kaprodi akan lebih tahu. Kemudian untuk yang apa tadi ya, sertifikasi juga sama ya, tidak semuanya kan kita mendapatkan sertifikasi gitu ya, jadi masih bertahap. Nah ini yang ke sertifikasi kompetensi ya, jadi ada beberapa dosen yang memang bertahap seperti itu untuk mendapatkan sertifikasi kompetensinya. Jadi paling tidak bisa dikerjakan ataupun masih bertahap jurusan untuk bisa memberikan sertifikasi kompetensi. Jadi tidak semua dosen bisa mendapatkan yang semester kemarin, mungkin nanti akan semester ini akan didapatkan. Jadi mungkin ada juga perkataan saya yang salah, mohon dikoreksi kembali, kemudian bisa ditanyakan kepada ketua jurusan atau sekretaris jurusan supaya nanti akan lebih jelasnya tentang yang sertifikasi kompetensi ini, karena saya hanya menjabarkan bahwa memang dari saya sendiri untuk tahun ini saya nggak bisa, nggak ada penugasan dari jurusan untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi. Jadi walaupun ini warnanya hitam, tetapi saya tidak dapat penugasan tersebut. Jadi saya nggak bisa untuk masuk menuliskan pada RPS saya. Nah seperti itu. Kemudian kalau yang ini, yang apa, yang RPS, nah untuk RPS itu saya masih berproses dari untuk yang semester kemarin karena baru ditetapkan PJMK-nya, maka saya masih berproses untuk mengolah atau membuat RPS mata kuliah yang saya pegang seperti itu. Jadi begitu saja Bapak Ibu, mungkin kalau misalnya ada salah-salah, namanya juga baru ya Bapak Ibu, saya mohon maaf. Eh, Paling tidak kritik dan saran memang bisa saya terima, karena apapun itu ini demi kebaikan kita bersama. Semoga kedepannya tahun-tahun depan tidak perlu lagi untuk pembelajaran untuk pembuatan EPS lagi, pembuatan SKP saya bilang. Jadi bisa langsung untuk membuat sendiri, jadi tidak perlu lagi tutorial pembuatan SKP. Insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi. Jadi saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, kemudian ada perkataan saya atau penjelasan saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Sekali lagi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.